Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Ramadhanis dari Prodi Teknik Arsitektur dengan NIM 2505030062. Di sini saya akan memaparkan tentang materi dalam mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dalam rangka memenuhi tugas terstruktur sebagai pengganti ujian akhir semester. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kecerdasan buatan atau AI, itu tentang potensi, manfaat, dan juga tantangannya. Yang pertama ada cabang-cabang utama AI. Yang pertama ada machine learning, yaitu sistem belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Machine learning adalah cabang AI yang membuat komputer mampu belajar sendiri tanpa ada input program secara langsung pada setiap tugasnya. Contohnya algoritma belajar dari ribuan data pada transaksi untuk mendeteksi penipuan, atau AI yang belajar dari riwayat tontonan atau riwayat pada ChatGPT, riwayat obrolan kita dengan ChatGPT AI tersebut. Kemudian ada deep learning, yaitu subcabang machine learning dengan jaringan saraf yang lebih kompleks. Deep learning adalah bagian khusus yang menggunakan jaringan saraf yang memiliki banyak lapisan. Contohnya dalam deteksi wajah, deteksi objek, dan juga pengenalan suara. Kemudian ada natural language processing, yaitu pemahaman dan pengolahan bahasa manusia. NPL merupakan cabang AI yang fokus pada kemampuan komputer untuk mengenali bahasa. Contohnya adalah chatbot, mesin penerjemah, kemudian ada mesin yang dapat membuat ringkasan secara otomatis. Kemudian ada computer vision, yaitu AI yang berbasis pengenalan dan juga analisis gambar. Contohnya sistem deteksi kendaraan, kemudian diagnosis medis dari citra, kemudian ada deteksi wajah. Selanjutnya ada expert system, yaitu sistem berbasis aturan untuk pengambilan keputusan. Expert system adalah AI yang meniru pemikiran seorang ahli untuk membuat keputusan atau untuk mengambil keputusan. Contohnya sistem diagnosis pada bidang medis, kemudian ada troubleshooting mesin atau software atau apapun itu, dan juga sistem rekomendasi. Di cabang-cabang ini membentuk fondasi pengembangan teknologi AI di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, transportasi, pendidikan, dan juga industri. Kemudian ada pemanfaatan AI di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pendidikan, pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi siswa. Kemudian ada penerjemahan otomatis untuk akses materi multibahasa, deteksi plagiarisme untuk menjaga keaslian karya. Di bidang kesehatan ada diagnosa penyakit lewat citra medis, kemudian prediksi penyebaran penyakit berbasis data, dan robot operasi dengan presisi tinggi. Di bidang industri ada chatbot untuk layanan pelanggan, kemudian ada optimasi rantai pasok dan logistik. Dan selanjutnya ada analisis data penjualan untuk efisiensi. Dalam kehidupan sehari-hari, saya dapat membuat rekomendasi media yang personal, navigasi pintar untuk rute jalan, dan juga asisten virtual. Contoh kasus implementasi AI. Yang pertama ada chatbot customer service, mengatasi pertanyaan berulang. Solusinya adalah otomatisasi jawaban untuk mempercepat layanan,
dan mengurangi beban staf. Dan ada sistem rekomendasi berbasis perilaku. Sulit menemukan produk, solusinya adalah rekomendasi personal sesuai preferensi pelanggan. Kemudian ada computer vision untuk medis X-ray, analisis yang manual lambat, solusinya deteksi penyakit dari X-ray dengan akurasi lebih tinggi dan lebih cepat. Dan ada CCTV cerdas. Pengawasan tradisional kurang efektif, solusinya deteksi aktivitas mencurigakan di jalan atau di gedung atau di ruangan menggunakan sistem otomatis untuk meningkatkan keamanan. Tantangan dan solusi perkembangan AI. Tantangan utama, data kurang berkualitas, menurunkan performa model. Bias data berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil. Kemudian privasi dan keamanan menjadi perhatian untuk data yang sensitif. Otomatisasi pekerjaan menimbulkan risiko sosial seperti penggantian tenaga kerja jadi menggunakan robot atau komputer. Solusi praktis, pertama ada data cleansing untuk meningkatkan kualitas data, dan evaluasi model berkelanjutan untuk deteksi performa dan bias. Evaluasi berkelanjutan ini dapat meningkatkan performa dan juga keakuratan. Kemudian ada enkripsi dan regulasi ketat untuk melindungi privasi. Kemudian ada program reskilling bagi pekerja untuk adaptasi teknologi. Kemudian di sini adalah AI memperkuat efektivitas dan kualitas hidup. Yang pertama, peran AI dalam kehidupan dan layanan. AI membantu mesin berpikir dan bertindak seperti manusia, memberi manfaat luas di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga di kehidupan sehari-hari. AI mampu mengoptimalisasikan pekerjaan rutin sehingga manusia dapat fokus pada tugas yang lebih yang lain. Kemudian contoh penerapannya adalah seperti saya sendiri memanfaatkan AI untuk menyusun PowerPoint ini. Jadi kita cukup input materi yang ingin dijelaskan, kemudian kita pilih tema slide PowerPoint-nya, kemudian AI akan generate PowerPoint tersebut. Yang kedua ada tantangan data dan privasi. Isu data dan privasi ada, namun bisa diatasi dengan regulasi dan pengelolaan data yang baik. Tantangan ini dapat diatasi dengan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan juga transparansi dalam pengelolaan informasi pengguna. Kemudian yang ketiga ada potensi, efektivitas operasional dan kualitas hidup. Penggunaan AI yang tepat meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas hidup secara signifikan. Contohnya, otomatisasi proses bisnis, analisis data yang cepat, kemudian optimasi pekerjaan teknis, hingga rekomendasi personal yang membantu kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kunci keberhasilan, pengetahuan dan kesiapan pendidik. Tenaga pendidik dan pelatih siap memanfaatkan AI sebagai alat pembelajaran dan pengembangan manusia. Tenaga pendidik dan pekerja perlu memahami peran AI sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. Penggunaan AI yang efektif membutuhkan literasi digital yang baik, sehingga pembelajaran, pelatihan, dan juga adaptasi teknologi menjadi faktor utama agar AI dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.